Dan soal perbedaan suara di Sirekap dengan penghitungan suara sementara di TPS kita bahas malam hari ini bersama Direktur Eksekutif Perludem Koirunisa Agustiati dan dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB Agung Harsoyo. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Mbak Audrey. Oke, saya mau ke Pak Agung dulu. Pak Agung, ini kan KPU bekerja sama dengan ITB. Nah, kemudian apakah ITB ini sudah menemukan sebenarnya kesalahannya di mana dalam error, kemudian juga tadi salah masuk, ini sebenarnya sistem atau murni karena human error, Pak Agung? Jadi ini kebetulan saya memang dosen di ITB, tapi bukan saya ini, saya dulu disclaimer secara ini ya. Jadi kaitan dengan itu memang kemungkinan error itu ada di beberapa tempat karena seperti kita ketahui kita kan menggunakan dua teknologi yang sesungguhnya sudah cukup mature ya. Jadi ada ICR, ada OMR ya. Jadi itu cukup sensitif terhadap sudut dan putaran, kira-kira begitu ya. Jadi ada kemungkinan Mbak Audrey, ketika KPPS itu memfoto misalnya ya, itu tidak tegak lurus misalnya ya, miring dan terputar, kira-kira begitu. Ini nanti sangat teknis. Sedemikian rupa sehingga itu akan kemungkinan terjadi error. Kira-kira seperti itu. Kemudian memang kalau berarti secara kesalahan teknis, manusianya itu bisa dibilang kalau kayak gitu, Agung. dalam hal ini itu kan penginputan ya. Jadi memang teknologi itu punya satu keterbatasan tertentu. Kalau ini tadi kan disebutnya kan kaitan dengan apa ya, invarian dari putaran ya, kira-kira gitu. Jadi kalau dia terputar maka ada kemungkinan salah membaca. Itu satu. Jadi apa namanya, karena SOP-nya itu sebetulnya sudah disampaikan ya. Saya menduga pasti sudah disampaikan bahwa kalau memfoto itu tegak lurus. Tapi di lapangan kan tidak terjadi seperti yang seharusnya. Jadi itu kemungkinan kesalahan bisa seperti begitu. Tapi kalau ini saya cerita tentang seluruh kemungkinan ya, bahwa kalau di keilmuan kami itu ada banyak kemungkinan, kan itu ada semacam layer-layer ya Mbak Audrey. Jadi kemungkinan nanti kesalahan itu atau ini terkait dengan security ya. Jadi Tapi bisa berarti di artinya Pak jaringan, Agung, bisa di ya. itu sistem dan juga bisa saja terjadi kesalahan pada manusianya, itu bisa dua-duanya terjadi kemungkinan. Kemungkinan bisa terjadi karena layernya kan begitu tadi. Layernya kan orang nih. Orang menginputkan tidak langsung datanya. Jadi kan kalau datanya kan angka tadi ya yang disebutkan beberapa kali. Angkanya kan tidak diinputkan langsung, tetapi kita melakukan pemotretan terhadap C1 plano ya. Jadi itu ada kemungkinan kesalahan di situ. Kemudian kalau kemungkinan yang lain ya, ini kalau secara praktek yang ada di dunia itu kan kemungkinan itu mesti dihitung ya, bahwa meskipun telah dilakukan secara benar dari sisi algoritma, dari sisi aplikasi, akan tetapi ada kemungkinan juga tanda petik serangan dari luar. Maka dari itu untuk agar nanti Pak Agung, tahan dulu sampai di situ ya Pak Agung ya. Saya mau tanya ke Bu Koirunisa dulu. Bu Koirunisa, ada kesalahan dari error ya, KPU-nya servernya ini sempat error, kemudian juga salah input data. Bahkan tadi kalau salah satunya sudah menjelaskan ya, ada suara yang signifikan di pasangan tertentu yang kemudian berbeda dengan penghitungan di tingkat TPS sendiri. Ini ngelihatnya gimana sebenarnya? Ya, sebetulnya pertama begini, Sirekap ini kan sebetulnya adalah tools yang digunakan oleh KPU supaya publik bisa mendapatkan gambaran hasil pemilu. Karena kalau kita nunggu hasil pemilu yang resmi itu agak lama.
35 hari. Baru tanggal sekitar 20 Maret kita bisa tahu kepastian suara itu di tanggal sekitar 20 Maret. Nah, makanya KPU mengembangkan yang namanya Sirekap. Nah, Sirekap ini bisa dikatakan memang bukan hasil resminya alat bantu, tapi fungsinya sangat signifikan. Signifikannya kenapa? Karena dalam proses rekapitulasi yang berjenjang tadi, sumber datanya nanti akan dari Sirekap, lalu kemudian dari Sirekap ini publik akan bisa mengikuti perkembangan proses penghitungan suaranya. Karena tadi C1-nya itu, C hasilnya itu, raw datanya itu akan diupload. Jadi sebetulnya ini aplikasi yang sebetulnya baik begitu ya. Nah, tapi ketika dia tidak dipersiapkan dengan matang, bagaimanapun juga pemilu ini kompetisi politik. Dan pasti tadi dinamikanya gitu ya, dinamikanya pasti luar biasa. Satu suara itu pasti sangat diperebutkan gitu ya, sehingga kalau aplikasi atau sistemnya ini yang walaupun dia alat bantu gitu ya, tidak bisa membaca dengan benar foto gitu ya, foto C hasil di TPS tidak bisa dibaca dengan benar, kemudian ada pasangan calon yang suaranya bertambah, Ya, kan jadi sensitif begitu betul, ya. Nah, betul. sekarang kemudian pertanyaannya, bagaimana KPU mempersiapkan ini? Waktunya cukup nggak? Kan mempersiapkan teknologi untuk pemilu ini nggak bisa buru-buru gitu loh. Karena balik lagi, ini kompetisi politik. Setidaknya waktunya cukup nggak? Apakah dia disimulasikan tadi disebutkan penggunanya 1,6 juta user. Oke. Nah, pengguna yang sebanyak itu simulasinya seperti apa gitu ya? Sehingga ketika sekarang banyak terjadi masalah di media sosial ramai sekali, ya KPU-nya tentu harus tanggap gitu ya, menyikapi itu supaya kecurigaan-kecurigaan di publik ini sebetulnya yang kemudian KPU-nya kan sudah minta maaf nih ya Mbak Koirunusa ya, tapi kan publik juga ya, cemas gitu, gampang mempertanyakan ini harus kemana mempercayai hasil untuk sementara. ya tentu minta maaf saja kan nggak cukup gitu ya, karena ya tadi minta maaf tentu nggak cukup. Sekarang tinggal gimana responsif. Tadi misalnya ada kesalahan membaca. KPU saya nggak paham teknisnya gitu ya dengan Pak Agung, tapi tentu ini kan bisa diperbaiki dengan cepat gitu ya, karena dengan Sirekap lah publik bisa mengontrol, mengawasi, Oke. ngikutin proses penghitungan suara yang sekarang sedang berjalan. Kalau ini nggak ada, Sirekapnya nggak ada, kita gelap nih sebagai publik menunggu sampai tanggal 20 Maret ini makin makin ini lagi nih kasakusuknya gitu Cemas-cemas ya. ya, was-was ya. Betul, betul. Oke, kalau gitu dari Pak Agung sendiri ngelihatnya dari yang bermasalah setidaknya di pemilu 2024 ini Sirekap sebaiknya harus tetap digunakan, diperbaiki atau nanti harus ada yang sistem baru nih? Begini, jadi ini kalau secara ini teknologi itu mestinya tetap digunakan karena ini merupakan satu tools tadi disampaikan oleh Ibu Khairunisa yang dari Sirekap ini masyarakat bisa melihat. Jadi tadi kalau terjadi kesalahan juga mereka bisa melaporkan dan seterusnya. Jadi dalam hal ini kalau eh, menurut pendapat saya Mhm. itu tetap dijalankan, kemudian sambil diperbaiki apa yang ternyata bisa ditingkatkan, begitu ya. Kemudian terkait dengan SOP, itu tadi kan ditayangkan bahwa ada kesalahan yang kemudian KPPS kan tidak diperkenankan begitu ya, tidak diperkenankan untuk langsung mengoreksi, maka menurut saya dalam hal ini perlu ada semacam SOP bagaimana KPPS yang sah di tempat tersebut ketika ingin memperbaiki begitu ya, itu ada jalurnya semacam Oke, kontak center atau oke. eh, Karena yang percuma juga lain. ya ada aduan tapi nggak diperbaiki juga percuma ya Pak Agung ya? Betul, betul, betul. Oke. Jadi menurut saya itu memang yang secara teknologi ini kan sesungguhnya disampaikan oleh Mbak Khairunisa tadi kan ini sesuatu yang bagus karena itu membuat ini lebih cepat begitu ya. Hanya akurasi tadi ada beberapa Oke. persoalan, maka menurut saya kita konsentrasi di dalam memperbaiki apa yang kurang. Kira-kira Oke, begitu Mbak Audrey. gimana caranya bisa memperbaiki apa yang kurang nih Mbak Koirunisa? Mengembalikan lagi kepercayaan publik termasuk juga mungkin dengan caleg, dengan capres, cawapres nih yang lagi deg-degan juga ini. Iya, pertama saya rasa dari sisi komunikasinya KPU gitu. KPU perlu disclaimer lagi gitu ya bahwa
ini bukan hasil resmi, Sirekap bukan hasil resmi, hasil resminya tetap yang manual tadi gitu ya. Jadi supaya ini simpang siur memang beritanya, kan orang sekarang mengira yang Sirekap itu real hasilnya gitu ya, tapi kan sekarang juga sedang berproses tahapan yang manual dan berjenjang. Nah, yang berikutnya adalah Sirekap ini kan sebetulnya menumbuhkan partisipasi publik ya. Orang kontrol, kita justru tahu ada masalah di sana sini justru karena ada Sirekapnya. Nah, makanya penting untuk segera memperbaiki gitu ya. Jadi kalau dalam konteks penerapan teknologi dalam pemilu, yang paham bagaimana cara bekerjanya aplikasi ini, jangan hanya KPU-nya saja gitu ya, atau jangan hanya pengembangnya saja, tapi juga masyarakat, stakeholder, Oke. peserta pemilunya juga harus paham cara kerjanya bagaimana. Artinya Publik tidak juga hanya harus paham. diperbaiki tapi direvisi ya kalau ada yang Betul. salah tadi Ya, ya? dan disampaikan juga supaya orang juga Oke. paham ini kerjanya bagaimana, karena Mhm, mhm. prinsip penyelenggaraan pemilu kan salah satunya transparan, Oke. akuntabel gitu ya. Mhm. Jadi kalau ini kan seolah-olah cuman KPU-nya nih yang paham ada masalah apa sih, tadi Baik. salah baca. Kenapa salah bacanya kan publik juga perlu tahu. Karena tadi supaya masyarakatnya nih dalam waktu-waktu menunggu bukan hanya pilpres ya, tapi juga kalau di pileg kita lihat kan ada Baik, hitung-hitungan yang nggak baik, baik. sinkron misalnya. Kita semua bisa mengontrol itu. Mbak Koirunisa, Direktur Eksekutif Perludem, terima kasih. Dosen Mas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, Pak Agung Harsoyo, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.